bupati wali kota itu harus mencintai rakyat dulu, karena dia mendapat rakyat, karena milih rakyat, bukan duit. Yang kedua, ini yang buat saya marah. Kejadian di Depok, polisi itu adalah alat negara yang melaksanakan aktivitas melindungi masyarakat. Ketika akan menangkap, dilawan dikepung. Kalau saya diam, ini bahaya untuk negara kesatuan Indonesia. Satu, dia menghina Di jantung hiruk-pikuk Jakarta, ada satu wilayah yang denyut nadinya tak diatur oleh hukum, melainkan oleh ketakutan. Tanah Abang, pasar tekstil terbesar se-Asia Tenggara, menjadi kerajaan bayangan bagi satu nama yang bergema di lorong-lorong gelap dan ruang transaksi gelap, Hercules Rosario Marsal. Ia bukan sekadar preman, ia legenda. Lelaki bertubuh kekar dengan satu mata tajam menyala itu berjalan seperti raja tanpa mahkota. Siapapun yang menatapnya lebih dari 3 detik, paham satu hal, ia bisa menentukan hidup mati seseorang tanpa harus bicara keras. Dari belakang truk kontainer hingga meja politikus, pengaruh Hercules menjalar seperti akar pohon tua, tak terlihat di permukaan, tapi mencengkeram kuat. Para pedagang kecil diperas dengan uang keamanan, saban pekan, dan tak satu pun berani menolak. Ia mengontrol parkir liar, logistik, distribusi barang, bahkan suara massa saat musim politik. Semua berjalan mulus karena ada pelindung dari balik layar, oknum aparat, pengusaha, dan elit politik yang menikmati keuntungan dari stabilitas yang ditawarkan si preman besar ini. Namun, stabilitas itu dibangun di atas rasa takut. Di sudut-sudut gelap kios, bisik-bisik tentang kekerasan yang tak pernah dilaporkan merambat cepat. Orang hilang tanpa jejak, pemuda yang melawan tak kembali. Seorang ibu penjual mukena menangis di bawah jembatan karena anak lelakinya dipukuli hanya karena menolak setor. Tapi siapa peduli? Selama barang tetap lancar dan uang terus mengalir, Jakarta diam. Di balik kegemilangan pasar yang tak pernah tidur, Hercules memerintah seperti kaisar jalanan. Ia tak butuh jabatan resmi, karena setiap teriakan namanya sudah cukup membuat kerumunan membelah jalan. Ia biasa duduk di atas kursi plastik merah di sebuah warung kopi tua, dikelilingi anak buah dengan tubuh penuh tato. Saat ia berbicara, mereka diam. Saat ia marah, mereka bergerak. Satu gerakan tangan saja, dan puluhan orang bisa mengacaukan pasar dalam hitungan menit. Namun, di tengah kejayaan itu, Hercules tak menyadari satu hal, bahwa kekuasaan yang dibangun dengan ketakutan hanya butuh satu orang berani untuk mulai runtuh. Dan orang itu sedang mengamatinya dari kejauhan, menyusun langkah demi langkah. Sebab langit Tanah Abang yang gelap akan segera diguncang oleh badai yang lebih besar dari semua preman yang pernah ia taklukkan. Badai itu bernama Prabowo. Sinar matahari pagi menembus jendela ruang kerja Menteri Pertahanan, namun keteduhan ruangan itu tak mampu menenangkan amarah yang tersimpan di balik tatapan tajam Prabowo Subianto. Di tangannya, selembar laporan intelijen yang baru saja diterima, daftar panjang aksi kekerasan, pemalakan, dan dominasi premanisme yang menggenggam Tanah Abang. Nama Hercules muncul berkali-kali, dengan catatan keterlibatan dalam jaringan kekuatan gelap yang menyusup hingga ke jantung kekuasaan. Prabowo tak menggertak dengan pidato, ia bekerja dalam diam, seperti serigala yang mengintai dari balik bayangan. Sebagai mantan Jenderal Kopassus, Prabowo mengenal baik wajah kekacauan. Tapi ini berbeda, ini bukan pemberontakan bersenjata di hutan, melainkan korupsi moral yang membusuk di tengah kota. Ia tahu, selama Hercules memegang kendali di Tanah Abang, Jakarta tak akan pernah benar-benar aman. Kekuasaan yang dibangun di atas ketakutan, gumamnya pelan, harus dihancurkan dengan keberanian yang disertai strategi. Maka lahirlah rencana rahasia yang hanya diketahui segelintir orang, Operasi Garuda Hitam. Tak ada drum perang, tak ada pengumuman, yang ada hanya pertemuan tertutup di sebuah markas militer tua, di mana nama-nama besar duduk melingkar, mendengarkan arahan Prabowo yang berbicara dengan nada pelan namun tegas. Operasi ini bukan sekadar penangkapan, ini adalah perang psikologis. Tujuan utamanya, mematahkan mitos kekebalan Hercules dan memecah loyalitas para tangan kanannya. Kita tidak sedang memburu preman.
Kita sedang membongkar sistem kekuasaan alternatif yang telah meracuni kota ini, ujarnya tajam, menatap lurus ke arah peta besar Tanah Abang yang terpampang di dinding. Prabowo tidak hanya mengandalkan pasukan elit. Ia menghubungi jaringan lama, mantan prajurit, pengusaha bersih yang pernah diperas, bahkan jurnalis-jurnalis investigatif yang pernah bungkam karena ancaman. Mereka semua dirangkul, diberi ruang untuk membalas. Perlahan, garis-garis kekuasaan Hercules mulai terlihat letaknya. Pasukan intelijen menyusup ke pasar, menyamar sebagai pedagang dan kuli angkut. Mereka mencatat setiap pergerakan, setiap transaksi, setiap kode tangan yang menandai siapa yang mengontrol apa. Dan sementara Hercules duduk santai di kursi plastik warung kopi, merasa tak tergoyahkan, Prabowo hanya menunggu waktu yang tepat. Ia tahu, preman sebesar apapun akan goyah ketika orang-orang di sekitarnya mulai ragu, ketika rasa takut mereka digantikan oleh harapan akan pembebasan. Prabowo tak akan datang sebagai penyerbu. Ia akan datang sebagai badai yang menghancurkan dengan presisi. Tanah Abang akan dibebaskan, bukan dengan peluru, tapi dengan kehancuran sistem yang melindungi sang raja jalanan. Malam turun tanpa suara di markas intelijen rahasia di pinggiran Cijantung. Di dalam ruang gelap dengan cahaya lampu redup, layar-layar monitor menampilkan wajah-wajah buram dari kamera tersembunyi yang terpasang di sudut-sudut pasar Tanah Abang. Di tengah ruangan, seorang pria berseragam hitam dengan lambang kepala Garuda di lengan kanannya berdiri tegap. Ia adalah Kolonel Dirga, ex-Kopassus, tangan kanan Prabowo yang ditunjuk langsung memimpin operasi Garuda Hitam, misi pembersihan paling rahasia dan berbahaya yang pernah diaktifkan di tengah kota. Dirga tak bekerja dengan pasukan bersenjata terbuka. Ia merekrut para prajurit bayangan, mantan anggota intelijen, sersan veteran, hingga infiltrator sipil dengan kemampuan pengamatan tinggi. Mereka menyamar sebagai pedagang asongan, pengemudi bajai, bahkan pengamen jalanan. Tugas mereka sederhana namun mematikan, menghancurkan kekuasaan Hercules dari dalam, tanpa suara, tanpa darah di aspal. Mereka memetakan seluruh jaringan, siapa yang menyetor, siapa yang memalak, siapa yang berbicara di balik tirai. Dan di tengah data-data itu, satu nama mulai bersinar seperti api kecil dalam gelap, Rian Simatahlang. Rian dulunya adalah bocah jalanan yang dibesarkan oleh tangan dingin Hercules. Ia setia, cepat, dan mematikan. Tapi Garuda Hitam menemukan celah, adiknya, Sinta, sedang sakit parah dan tak punya akses pengobatan. Prabowo menggunakan itu. Dengan satu surat dari rumah sakit militer dan jaminan keselamatan, Rian mulai retak. Awalnya ia hanya memberi informasi kecil, jalur logistik, titik pungli. Tapi perlahan, ia mulai menyusupkan alat sadap, menggiring anak buah Hercules ke titik-titik kosong yang mudah disergap, bahkan menggagalkan transaksi gelap penting. Tanpa sadar, Hercules mulai dikhianati oleh darah dagingnya sendiri. Namun operasi ini bukan tanpa risiko. Suatu malam, seorang anggota Garuda Hitam ditemukan tewas, jasadnya dilempar ke rel kereta dekat stasiun Tanah Abang. Di sakunya ada kertas kecil bertuliskan, "Tanah ini milik kami." Dirga tahu, waktu mereka tak banyak. Hercules mulai curiga. "Kita tak bisa menunggu lebih lama," ujarnya ke dalam radio komunikasi yang hanya tersambung langsung ke satu orang, Prabowo. Dari balik layar, sang menteri menjawab dengan suara rendah, "Jangan lumpuhkan dia, buka topengnya di depan rakyat." Biar semua tahu, raja mereka bukan dewa. Di saat pasar mulai lengang karena teror yang tak terlihat, dan suara-suara ketakutan mulai berbalik jadi desas-desus harapan, bayang-bayang. Garuda Hitam semakin menebal. Tanah Abang belum tahu, bahwa di balik wajah-wajah biasa yang mereka temui tiap hari, para pembersih kota sedang mendekat. Dan ketika malam kelam mencapai puncaknya, operasi ini akan dimulai. Dengan satu komando, buka pintu neraka, kita rebut kembali Tanah Abang. Tanah Abang selama ini berdiri bukan hanya karena kekuasaan Hercules semata, tapi juga karena jaring laba-laba yang ia rajut bersama berbagai pihak, dari oknum aparat, bos-bos logistik, hingga bandar narkoba kelas kakap. Mereka membentuk aliansi gelap, sebuah simbiosis korup yang saling menjaga dan melindungi. Tapi sejak operasi Garuda Hitam mulai menggoyang fondasi kekuasaannya, satu persatu simpul dalam jaringan itu mulai bergeser. Ketika uang setoran mulai terhambat dan anak buah Hercules ditangkap diam-diam, para sekutunya mulai bertanya, apakah sang raja jalanan masih sekuat dulu? Keresahan pertama datang dari Bang Salim, penguasa jalur kontainer dan logistik gelap yang biasa setor ke Hercules tiap pekan.
Truk-truknya kini sering dihentikan, dicek, dan bahkan dibakar oleh orang-orang tak dikenal. Ia mencium aroma sabotase. Jangan-jangan Hercules sudah tak punya pegangan, katanya pada para kaki tangannya. Di tempat lain, Yayan Silinta, pemilik usaha penukaran uang dan pencuci dana kelompok Hercules, mulai tarik diri, takut jika namanya masuk radar pihak berwajib. Hubungan bisnis yang dulunya dibangun dengan ikrar darah, kini mulai keropos oleh rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Sementara itu, di tengah ketegangan itu, Rian si mata elang terus memainkan peran gandanya. Ia sengaja menyebar rumor palsu ke orang-orang tertentu, bahwa Hercules tengah mempertimbangkan melarikan diri ke luar negeri. Ucapan itu seperti api kecil yang menyambar bensin. Sekutu-sekutu lama mulai saling curiga, takut ditinggal dan dijadikan tumbal. Yang dulunya bersulam bersama di meja warung kopi, kini saling tatap penuh curiga dan siaga. Satu kesalahan kecil bisa jadi peluru di dahi. Kekuasaan Hercules tidak lagi dipertanyakan, tapi perlahan ditinggalkan. Hercules sendiri mulai merasakan perubahan. Tak ada lagi telepon dari pejabat yang dulu cepat menjawab. Uang mengalir lebih lambat, bahkan anak buahnya, yang dulu menyembah, kini mulai membantah. Ia menggebrak meja di markasnya, mata satu itu menyala seperti bara api. "Ada tikus di antara kita," teriaknya, menghantamkan botol ke dinding. Tapi teriakan itu hanya membesarkan ketakutan di antara anak buahnya, takut bukan pada musuh di luar, melainkan pengkhianat yang menyamar di dalam. Dan di balik layar, Prabowo tersenyum tipis. Rencana berjalan sempurna. Ia tahu, dalam medan perang psikologis, menghancurkan kepercayaan adalah senjata paling mematikan. Tanpa perlu menembakkan satu peluru pun, aliansi gelap mulai hancur oleh ketakutan mereka sendiri. Sementara Hercules terus mencoba mempertahankan tahtanya, tanah di bawahnya mulai retak, sedikit demi sedikit, menunggu waktu untuk runtuh seluruhnya. Langit Tanah Abang mendung ketika Rian menatap markas Hercules dari atas gedung kosong, tangan kanannya menggenggam erat mikrofon kecil yang tertanam di balik kerah bajunya. Dadanya sesak oleh rasa bersalah yang menumpuk setiap malam. Hercules bukan hanya bos, dia adalah ayah angkat, penyelamat jalanan, pemberi makan saat semua orang menutup pintu. Tapi dunia berubah. Sinta, adiknya, terbaring di ranjang rumah sakit militer berkat tangan Prabowo. Dan sekarang, Rian berdiri di dua dunia, kesetiaan berdarah, dan janji masa depan yang bersih. Target mulai curiga. Hari ini dia kumpulkan semua orang. Suara Kolonel Dirga terdengar dari alat komunikasi di telinga Rian. Tapi sebelum dia sempat menjawab, pintu belakang markas terbuka. Hercules masuk, wajahnya lebih dingin dari biasanya. Ia memerintahkan semua anak buah berkumpul. Tanpa peringatan, dua dari mereka diseret ke depan dan dipukuli habis-habisan, tuduhan pengkhianatan. Darah mengalir di lantai, dan Rian nyaris muntah menahan gejolak di dadanya. Ia tahu, jika salah satu dari dua orang itu bicara nama yang salah, kematian menantinya hanya dalam hitungan detik. Namun nasib berpihak padanya, untuk saat ini. Hercules tak menemukan apapun, dan melepaskan kedua korban dengan tubuh remuk dan ancaman mengerikan. Rian melangkah mundur pelan, menyembunyikan wajah yang mulai pucat. Di balik kantong celananya, sebuah flash disk kecil berisi rekaman transaksi uang haram dan pertemuan rahasia Hercules dengan oknum aparat kini siap dikirim ke pusat data Garuda Hitam. Malam itu juga, Rian melintasi lorong gelap yang dulu ia jaga sebagai pengawas, kini sebagai mata-mata. Setiap langkahnya seperti menghitung waktu menuju kematian. Ia tahu, sekali ketahuan, tubuhnya tak akan ditemukan utuh. Di sisi lain kota, Prabowo menerima data itu dalam diam. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena tahu bahwa semua ini bukan lagi tentang strategi, tapi tentang mengorbankan satu anak jalanan demi membebaskan ribuan lainnya. Ia memberi kode ke Kolonel Dirga, mulai babak akhir. Tapi lindungi Rian, ia kunci sejarah ini. Perintah itu disambut anggukan berat. Mereka tahu, menyelamatkan sang pengkhianat dari markas Hercules bukan pekerjaan sederhana, itu adalah misi bunuh diri. Dan saat malam menutup Tanah Abang dengan keheningan yang tak biasa, Rian kembali ke markas, menyamar seperti biasa. Tapi malam itu berbeda. Hercules tak bicara banyak, ia hanya menatap tajam, dan berkata pelan, "Besok, kita bersih-bersih. Semua tikus harus keluar dari lubang." Rian tak berkedip. Dalam hatinya, ia tahu, waktunya hampir habis. Tapi sebelum itu terjadi, satu kebenaran harus keluar ke permukaan.
Dan jika ia harus mati, maka ia akan mati sebagai pahlawan yang mengkhianati kejahatan, bukan sahabat yang tunduk pada ketakutan. Hujan turun deras ketika jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Di tengah deru guntur yang menggelegar, belasan mobil taktis tanpa tanda pengenal bergerak membelah jalanan Jakarta menuju Tanah Abang. Di dalamnya, pasukan elit Garuda Hitam bersenjata lengkap, wajah mereka tertutup topeng gelap, mata mereka dingin dan fokus. Operasi final dimulai. Kolonel Dirga memimpin dari barisan depan, memantau komunikasi yang terus-menerus berdengung di telinganya. Target, markas utama Hercules, gudang tua di balik pasar tekstil yang kini menjadi benteng terakhir sang raja jalanan. Sementara itu, di dalam markas, Rian tak tidur semalaman. Ia tahu hari ini akan jadi akhir dari segalanya, entah kemenangan atau ajal. Sinyal dari alat pelacak di sakunya telah diaktifkan sejak 2 jam lalu. Ia pura-pura berjaga di pintu belakang, tapi matanya terus memantau gerak-gerik Hercules, yang tampak gelisah meski tak berkata apa-apa. Bau alkohol bercampur keringat pengkhianatan memenuhi ruangan. Tiba-tiba, sebuah suara muncul dari walkie-talkie di pinggang Rian, satu bisikan saja, 3 menit. Saat waktu semakin dekat, Hercules mengumpulkan 5 orang kepercayaannya dan mengunci pintu utama. Ia berdiri di tengah ruangan, menyusun strategi bertahan hidup. Tapi terlambat, ledakan keras mengguncang tembok belakang gudang. Asap memenuhi ruangan, diikuti bayangan hitam yang masuk seperti malaikat maut. Garuda Hitam menyerbu dalam formasi sempurna, menyisir setiap sudut, menghentikan setiap gerakan tanpa ragu. Teriakan, dentingan senjata, dan suara tembakan ke udara memecah malam yang mencekam. Tanpa korban sipil, tanpa kekacauan di luar tembok, semua berlangsung secepat kilat. Hercules mengamuk. Ia mengangkat senapan laras pendek dan mencoba melawan, tapi tembakan peringatan di lutut membuatnya roboh. Darah mengalir, tapi ia masih hidup. Saat asap mulai menghilang, Kolonel Dirga maju perlahan dan berdiri tepat di depan raksasa jalanan itu. Permainan sudah selesai, ujarnya dingin. Hercules mendesis penuh benci, kalian pikir Jakarta akan bersih tanpaku. Tapi Dirga hanya menatapnya dengan tatapan kosong dan menoleh ke arah Rian, yang kini berdiri di sampingnya, menatap lelaki yang dulu ia anggap sebagai pahlawan. Kami tidak membersihkan Jakarta dari satu orang, kata Dirga, kami membersihkan dari asteris rasa takut yang kau tebarkan. Malam itu, Hercules ditangkap hidup-hidup. Diseret keluar oleh pasukan khusus, wajahnya dipampang di depan kamera yang sudah siap merekam. Video itu disebar ke seluruh jaringan bawah tanah Jakarta, sang legenda jalanan ditangkap tanpa perlawanan berarti. Dan bagi rakyat kecil Tanah Abang, saat fajar menyingsing dan hujan reda, mereka keluar dari rumah, menatap langit yang kini terasa lebih ringan. Mereka tak tahu siapa yang menyelamatkan mereka malam itu. Tapi satu hal pasti, kekuasaan gelap itu telah runtuh, dan era baru tengah dimulai. Pagi itu, Istana Merdeka terasa lebih senyap dari biasanya. Di ruang kerjanya yang sunyi, Presiden duduk menatap layar tablet yang menampilkan rekaman penangkapan Hercules. Gambar pria bertubuh kekar yang dulu disegani itu kini berubah menjadi sosok lunglai, diborgol dan ditundukkan. Tak ada sorak-sorai kemenangan. Yang ada hanya hening panjang. Di sudut ruangan, Prabowo berdiri tegak, tak bicara sepatah kata pun, hanya menatap lurus layar itu dengan wajah dingin, seolah telah meramalkan semua ini sejak lama. Apakah ini sudah beres? Tanya Presiden pelan, suaranya berat. Prabowo menoleh, menatap mata pemimpin negara itu dengan tenang. Bukan beres, tapi dimulai. Kita baru saja membuka pintu yang selama ini ditutup oleh rasa takut dan kompromi, jawabnya. Sang Presiden mengangguk pelan, namun di balik sorot matanya ada kegelisahan. Ia tahu, penangkapan Hercules adalah bom waktu. Bukan hanya bagi dunia preman, tapi juga bagi jaringan kekuasaan di belakang layar yang selama ini bermain api bersama raja jalanan itu. Dan benar saja, tak butuh waktu lama, laporan-laporan mencurigakan mulai berdatangan. Seorang anggota DPR tiba-tiba menghilang, sementara pejabat daerah yang dulu dekat dengan Hercules menyatakan mundur tanpa alasan jelas. Di ruang rahasia Kementerian Pertahanan, Prabowo membuka satu demi satu berkas lama, nama-nama yang pernah bersekutu dengan Hercules, lengkap dengan aliran dana, skandal tanah, dan intervensi proyek. Ia tahu, ini bukan waktunya bersih-bersih kecil. Ini adalah waktu untuk memukul jantung penyakit yang selama ini menyusupi sistem. Di sisi lain, media mulai mencium aroma besar.
Judul-judul sensasional bermunculan, penangkapan Hercules, awal dari perang dingin elit, Garuda Hitam, pasukan bayangan yang tak tercatat di buku negara, dan yang paling mencolok, apakah Prabowo sedang menebas bayangannya sendiri? Publik terbelah. Sebagian menyebutnya penyelamat, sebagian lain menyebutnya sedang membangun dinasti baru lewat kekuatan militer. Tapi di balik itu semua, Prabowo tetap bergerak tenang, terukur, dan mematikan. Ia tahu, yang lebih berbahaya dari preman jalanan adalah preman berseragam dan berdasi. Dan ketika malam tiba, Prabowo duduk sendirian di ruang kerjanya, memandangi peta Jakarta yang dipenuhi titik-titik merah dan hitam. Ia menghela napas panjang. Hercules jatuh, bisiknya pelan. Tapi ular-ularnya masih hidup. Di tangannya, sebuah nama dicoret dengan tinta merah. Lalu ia menoleh ke ajudannya dan berkata, "Kita lanjutkan. Target berikutnya, mereka yang menyembunyikan kepala di balik meja kekuasaan." Maka, perang belum berakhir. Ia baru saja naik ke tingkat yang lebih tinggi, perang melawan para penguasa bayangan. 1 pekan setelah Hercules ditangkap, suasana politik Jakarta menghangat seperti bara yang nyaris meledak. Gedung DPR mulai gaduh oleh isu-isu yang disebarkan secara tersirat, tentang penyalahgunaan kekuasaan, tentang kekhawatiran militer mengambil alih jalur sipil. Tapi semua itu hanya topeng. Di balik meja-meja marmer dan ruang-ruang rapat tertutup, ketakutan menyebar seperti wabah. Mereka yang dulu menyentuh uang kotor, memuluskan proyek, atau diam-diam berbagi perlindungan kepada Hercules, kini ketar-ketir menunggu giliran. Salah satu yang pertama tersentuh adalah Tuan Malik, tokoh partai senior sekaligus penguasa jalur distribusi barang di pelabuhan. Ia panik ketika sopir pribadinya, yang ternyata agen Garuda Hitam, menghilang tanpa jejak. Komputernya diretas, ponselnya disadap. Dalam sidang tertutup, ia mencoba menggalang kekuatan untuk melawan balik. Tapi tak satu pun berani bersuara lantang. Semua menyadari, Prabowo bukan lagi Menteri Pertahanan, ia adalah pengendali arus kekuasaan yang sesungguhnya. Sementara itu, Rian yang kini dalam perlindungan khusus hidup dalam isolasi. Di markas rahasia militer, ia menjalani pemeriksaan dan rekonstruksi. Matanya kosong, suaranya pelan, tapi setiap kalimat yang ia ucapkan adalah peluru bagi sistem busuk yang dulu ia jalani. Prabowo datang menemuinya secara pribadi. "Kau selamatkan negeri ini lebih dari yang kau tahu," katanya. Tapi Rian tak menjawab. Baginya, kemenangan itu pahit. Ia telah mengkhianati ayah angkatnya, kehilangan teman-teman, dan kini hidup sebagai bayangan dari siapa dirinya dulu. Laporan demi laporan masuk ke tangan Prabowo. Dokumen yang membongkar penggelapan dana bencana, transaksi tanah ilegal, bahkan jaringan narkoba yang melibatkan nama-nama besar. Ia tak gegabah. Ia tahu satu gerakan salah, dan ular-ular itu akan menggigit balik, bukan dengan senjata, tapi dengan opini publik, media, dan politik kotor. Maka ia mulai membentuk tim bayangan, pasukan elit sipil dan militer, wartawan investigasi, ahli hukum, dan analis intelijen. Mereka bergerak diam-diam, menyusup, mencatat, dan mengumpulkan bukti. Inilah perang di balik layar. Perang tanpa peluru, tapi bisa menjatuhkan lebih banyak nyawa. Dan di malam yang hening, di balik kaca besar yang menghadap Jakarta, Prabowo berdiri termenung. Negeri ini bukan milik bajingan berseragam rapi, gumamnya. Ia sadar, pertarungannya kini bukan lagi melawan preman jalanan, tapi melawan para dalang yang duduk tenang di ruang dingin, menjual negeri ini per inci untuk kekuasaan. Ular-ular itu akan diseret keluar, dan bila perlu, dipenggal di depan publik. Pukul 2 dini hari, gedung parlemen masih menyala. Ruang-ruang rapat yang biasanya sepi kini dipenuhi bisik-bisik penuh ketegangan. Kudeta tanpa senjata sedang dirancang. Dipimpin oleh Tuan Malik dan segelintir tokoh partai tua, mereka sepakat Prabowo sudah terlalu jauh. Jika kita biarkan dia terus bergerak, satu persatu dari kita akan dilucuti seperti Hercules, bisik Malik sambil menepuk meja. Ia tahu kekuatan Prabowo tak hanya militer, tapi juga legitimasi moral yang perlahan meraih simpati rakyat. Maka, satu-satunya cara menghentikannya adalah dengan hukum dan opini, menggiringnya jatuh melalui permainan politik. Rencana mereka licik, sebuah mosi tidak percaya akan diajukan terhadap Menhan Prabowo dengan dalih, penyalahgunaan kekuasaan militer untuk kepentingan pribadi. Diperkuat oleh narasi media yang mereka kendalikan, mereka mulai menggiring opini bahwa Garuda Hitam adalah pasukan hantu yang tidak tunduk pada kontrol sipil.
Siaran televisi mulai menampilkan pakar-pakar abal-abal yang mempertanyakan legitimasi operasi penangkapan Hercules. "Adakah yang tahu siapa yang memberi perintah?" tanya salah satu pembawa acara dengan nada penuh insinuasi. Mereka mencoba membunuh karakter Prabowo, bukan dengan peluru, tetapi dengan fitnah yang menusuk lebih dalam. Namun Prabowo bukan orang bodoh. Melalui mata-matanya di parlemen, ia telah membaca gelombang pengkhianatan ini sejak bibitnya tumbuh. Di balik tembok Kementerian Pertahanan, ia mengadakan rapat rahasia dengan para loyalis sipil, tokoh muda, dan aktivis yang diam-diam menjadi simpatisan. "Kita tidak akan melawan mereka dengan senjata," ujarnya tenang. "Kita akan buka kedok mereka, satu persatu. Di depan rakyat." Rian, yang kini menjadi saksi kunci, bersiap tampil dalam konferensi pers terbesar tahun ini. Ia akan menyebut nama-nama, tanggal, dan angka. Dan satu pukulan telak akan diberikan, rekaman suara pertemuan antara Hercules, Tuan Malik, dan dua anggota parlemen, membicarakan pembagian uang proyek pengamanan. Hari konferensi pers pun tiba. Disiarkan langsung, wajah Rian yang dulu hanya dikenal sebagai preman jalanan kini muncul di layar nasional. Suaranya gemetar, tapi tegas. Ia bicara tentang suap, pengkhianatan, dan bagaimana aparat negara dikendalikan oleh segelintir elit yang menjual keadilan. Dan saat rekaman suara diputar, suasana di parlemen meledak. Wajah-wajah pucat bermunculan. Tuan Malik yang sempat tertawa angkuh, kini terduduk lemas. Publik murka, rakyat turun ke jalan, poster-poster bertuliskan, "Bersihkan parlemen," memenuhi media sosial. Serangan balik Prabowo berhasil, ia tak hanya menang, tapi mengubah permainan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Prabowo tersenyum. Bukan senyum kemenangan, tapi senyum pahit seorang prajurit yang lelah berperang tanpa peluru. "Satu babak lagi," bisiknya, menatap layar peta Indonesia. "Setelah ini, kita pastikan tanah ini benar-benar bebas dari pengkhianat." Dan di kejauhan, suara azan subuh menggema, seakan menandai bahwa fajar kebenaran tak bisa lagi dibendung, bahkan oleh ular-ular yang bersembunyi di singgasana. Tanah Abang pagi itu tidak seperti biasanya. Tak ada teriakan preman, tak ada intimidasi lapak, dan tak ada pungutan liar. Pasar yang dulu dikenal sebagai sarang kekuasaan Hercules kini berubah menjadi lautan pedagang yang tersenyum lega. Patroli berseragam rapi berjaga, tapi tak satu pun membawa senjata mencolok. Mereka hanya berdiri sebagai simbol bahwa negara kini hadir, bukan untuk menindas, tapi untuk melindungi. Bendera merah putih berkibar tenang di tengah pasar, di antara kios-kios yang dulunya dikuasai rasa takut. Hari itu, Tanah Abang terasa seperti Indonesia yang baru saja dibebaskan. Prabowo datang tanpa iring-iringan besar. Hanya ditemani Rian dan beberapa pasukan Garuda Hitam, ia berjalan kaki menyusuri lorong-lorong pasar. Para pedagang terdiam, sebagian tak percaya. Seorang ibu penjual baju batik tiba-tiba meneteskan air mata. "Akhirnya, kami bisa jualan tanpa harus bayar ke preman," lirihnya. Prabowo menepuk bahunya dengan lembut. Tak ada pidato, tak ada seremonial, kehadiran adalah pidato terbaiknya. Dan di balik langkahnya, sejarah ditulis ulang, bahwa kekuasaan bisa runtuh, dan keadilan bisa ditegakkan, jika ada keberanian untuk melawan. Di balik layar, puluhan tokoh korup telah ditangkap. Nama-nama besar yang dulu duduk di singgasana kini meringkuk di sel yang sama. Sebagian berusaha melarikan diri ke luar negeri, tapi dicegat. Negara bergerak dengan kecepatan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Sistem diperbaiki,